Tahun 1832, saat kekacauan merajalela di Kesultanan Banten akibat campur tangan dan praktik politik adu domba yang dilancarkan Belanda, Muhtaruddin bin Ajir dan Sariman yang sebelumnya telah membuka lahan pertanian di Pisang Batu, memutuskan hijrah ke Utan Salak, setelah sebelumnya singgah di Jatinegara. Dari pasangan suami istri inilah sekitar tahun 1848, lahir seorang bayi yang diberi nama Sakman. Kelak, nama itu dimaknai orang sakti mandraguna, lantaran anak tersebut memiliki sejumlah kelebihan dalam ilmu kanuragan. Sakman memang dididik oleh kedua orang tuanya dengan ilmu agama Islam dilengkapi dengan ilmu kanuragan. Secara khusus, kedua orang tua Sakman mengirim anak lelakinya itu ke sebuah pesantren untuk mendalami ilmu agama Islam. Dengan tempaan itu, Sakman tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan alim. Setamat dari pesantren, Sakman kembali ke Utan Salak. Manakala melihat para utusan Kesultanan Banten yang berada di bagian barat Utan Salak atau Bulat Kunyit tidak menjalankan amanah Sultan membuka lahan pertanian sebagai program di pesisir utara Pulau Jawa, dan tidak menjalankan syariat Islam. Sakman berinisiatif menginsyafkan mereka agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menegakkan salat 5 waktu, melaksanakan puasa Ramadan, menunaikan zakat, dan haji ke Tanah Suci. Pada tahun 1865, dalam usia 17 tahun, Sakman pulang ke negeri leluhurnya di Banten mencari guru mengaji dari beberapa kiai. Sakman mempelajari ilmu agama Islam. Sementara itu keadaan di negeri jajahan Belanda didera kekacauan. Di Banten, rakyat mulai melakukan protes terhadap pemerintah kolonial Belanda. Selain memperdalam ilmu agama Islam, Sakman terus melakukan tirakat kholwat menempa dan mengasah diri serta pikiran. Pada tahun 1875 Sakman kembali ke Bekasi. Pada tahun itulah atas restu kedua orang tuanya, Sakman menikah dengan Darmina anak perempuan Haji Sanusi salah seorang keturunan Jawara Banten. Setelah menikah, Sakman menetap di Kampung Ceger, Cibitung, Bekasi. Saat itu ketidaksukaan Sakman terhadap penjajah Belanda mulai muncul, sejalan dengan kesadarannya bahwa penjajah Belanda merampas bangsa dan negaranya, hingga menyebabkan rakyat menjadi miskin dan menderita. Dengan sikap itu, Sakman meningkatkan aktivitas dakwahnya di Kampung Ceger dan sekitarnya, Kampung Telar, Pulau Gebang, Sasak Bakar, Tanah Ungkuk, Gabus, Kosambi, Bulak Lebar, Pulau Tiga, Pulau Murup, Kobak Badak, Bulat Kunyit. Sambil memberikan kesadaran pada masyarakat mengenai arti penting perjuangan untuk mengusir penjajah Belanda. Kehidupan penduduk di tempat yang disinggahi Sakman tak menentu, begitu juga dengan kepercayaannya. Masyarakat masih banyak percaya kepada kekuatan alam, atau menyekutukan Allah yang Maha Kuasa. Mereka mempercayai pohon besar, sesaji pada setan, dan tidak segan melakukan kejahatan seperti merampok. Para jawara kampung tidak bersimpati kepada Sakman yang membawa ajaran agama Islam, sehingga menjadi perseteruan hebat. Sering terjadi adu kekuatan ilmu kanuragan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala Sakman dapat menaklukkan mereka dari ilmu kekebalan dengan mematahkan golok, tombak, dan rotan. Para jawara dari kampung-kampung takluk dan kemudian menjadi muridnya. Kebencian para jawara kepada Sakman, mereka pernah menjebak Sakman dengan cara halus, yaitu meracuninya. Suatu ketika Sakman pernah dijamu penduduk Ceger. Ketika itu tuan rumah menyuguhi air dalam gelas yang sudah diberi racun. Ketika hendak diminum oleh Sakman, tiba-tiba gelasnya retak dan pecah, tuan rumah pucat pasi. Sakman selamat dari cara licik tersebut. Lalu tuan rumah yang bermaksud jahat itu berikrar menjadi muridnya. Sakman tahu ulah penduduk setempat bermaksud menghalangi dakwahnya dengan cara kekerasan. Hal itu membuat Sakman bertambah keras. Dia menantang semua jawara dengan menumpas perilaku hurafat, sesaji-sesaji diobrak-abriknya, upacara kesenian untuk pohon kepercayaan penduduk dihentikannya dan kesenian ronggeng berbau maksiat ditumpasnya. Peristiwa tersebut membuat sebagian antek-antek penjajah Belanda sakit hati. Mereka terus mencari Sakman namun tak membuat Sakmak gentar apalagi menghentikan dakwahnya. Dia terus berdakwah dengan berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lainnya, Sakman tidak lupa mempersiapkan generasi penerus. Tahun 1882, Sakman membuka pengajian anak-anak, sedangkan tahun 1890, Sakman mentalkin Thoriqat Qadiriyah wan Naqsabandiyah kepada teman pesantrennya,
Syekh Asnawi Caringin, bahkan Sakman diangkat sebagai mursyid pimpinan Thariqah. Dengan kesibukannya mendidik anak-anak mengaji, dan memimpin tarikot, Sakman tidak melupakan tugasnya menyadarkan para jawara Banten mengenai pentingnya perjuangan untuk mengusir penjajah Belanda. Oleh karena itu, Sakman tetap bolak-balik antara Bekasi dan Banten. Atas saran sahabatnya, Syekh Asnawi Caringin, pada tahun 1891 Sakman menunaikan ibadah haji. Kesempatan ini digunakan Sakman untuk lebih memperdalam pengetahuannya mengenai agama Islam kepada Kiai Haji Muhammad Syazali dan Syekh Al-Maliki Al-Maki. Di tanah suci inilah, Sakman mengganti namanya menjadi Muhammad Jahari. Kaum muslimin kemudian mengenalnya sebagai Kiai Haji Muhammad Jahari Mintar Al-Bantani. Dan kini oleh jamaahnya, beliau dikenal dengan sebutan Kiai Haji Jahari Ceger. Karena tinggalnya di Kampung Ceger, Desa Muktiwari, Cibitung. Tahun 1914, Kiai Jahari mengubah musola santri menjadi masjid jami. Dari masjid, Kiai Jahari membangun misi dakwah lebih luas. Santrinya semakin banyak. Mereka datang dari berbagai daerah, antara lain Banten, Bogor, Karawang, Pamijahan, Purwakarta, Cirebon, Lampung dan dari beberapa daerah di Sumatera. Seiring dengan meningkatnya kesadaran nasional, bangkit pula pergerakan kemerdekaan. Di Banten kesadaran ini justru telah mendahului zamannya. Pada tanggal 9 Juli tahun 1888 pecah pemberontakan petani Banten dipimpin oleh Haji Wasid dari Beji. Di pihak pemerintah kolonial Belanda jatuh korban sebanyak 17 orang termasuk asisten residen, Wedana, Ajun Kolektir, dan sejumlah pejabat Belanda lainnya. Di pihak pemberontak, seluruh korban berjumlah 30 orang termasuk Haji Wasid, Haji Usman, dan Haji Ishak. Di antara tokoh-tokoh yang disebut-sebut turut merencanakan pemberontakan yang melibatkan 1.700 petani itu, antara lain Haji Marzuki dan Haji Asnawi. Mereka merencanakannya sejak Februari tahun 1888 dengan melakukan pertemuan-pertemuan tertutup di Tanara, Trate, Saneja, Beji dan Kaloran. Pada 1921, Syekh Asnawi Caringin yang pada tahun 1888 menjadi pimpinan pemberontakan petani Banten terhadap Belanda, atau yang di kalangan masyarakat populer dengan sebutan Geger Cilegon, ditangkap Belanda. Kiai Jahari menjemput dan membebaskannya. Pada 1926, Syekh Asnawi ditangkap kembali dan dipenjarakan di Purwakarta. Kiai Jahari pun membebaskannya kembali. Lalu tahun 1948, Syekh Asnawi lagi-lagi ditangkap dan dipenjarakan di Cianjur. Kiai Jahari kembali membebaskannya, sehingga membuat Belanda murka kepada Kiai Jahari. Dukungan Kiai Jahari kepada perjuangan kemerdekaan tidak pernah surut. Sesudah kemerdekaan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Jahari berada di pihak Republik. Mengingat pengaruhnya yang besar, baik penjajah Belanda maupun Jepang pernah menawari Kiai Jahari kedudukan empuk. Tetapi semua tawaran itu ditolaknya. Kiai Jahari memilih berpihak kepada bangsanya sendiri. Di masa revolusi kemerdekaan, Kiai Jahari menjalin hubungan erat dengan para pejuang kemerdekaan, antara lain dengan Komandan Batalion 3 Hizbullah, Kiai Haji Nur Ali. Sesuai dengan keulamaannya, Kiai Jahari memberi sentuhan spiritual kepada para pejuang kemerdekaan, sebelum mereka berangkat ke front pertempuran. Hampir semua pejuang muslim dan laskar rakyat, termasuk laskar Hizbullah sebelum maju ke medan perang terlebih dahulu menghadap Kiai Jahari. Menggunakan kuda putih kesayangannya, Kiai Jahari berkeliling dari pos-pos pejuang kemerdekaan, antara lain di Gabus, Pulau Puter, Jatinegara, Tambun, Pisangan dan tempat lainnya untuk memberi semangat kepada para pejuang dalam mengusir penjajah Belanda. Kiai Jahari dikenal sebagai motivator pejuang kemerdekaan di wilayah Bekasi Utara dan sekitarnya. Dalam memberikan motivasi, Kiai Jahari tidak pandang bulu, semua kelompok pejuang seperti Sumber Nyowo, Galak Hitam, Laskar Rakyat, Tentara Republik Indonesia TRI, dan para pejuang muslim yang bergabung dalam Hizbullah dan Sabilillah. Diberinya semangat untuk terus berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Setelah pengakuan kedaulatan, Kiai Jahari lebih memfokuskan kegiatannya kepada pendidikan. Meskipun pada pemilihan umum 1995, dia memberi restu kepada Partai Masyumi dan Partai Nahdlatul Ulama, tetapi Kiai Jahari menolak aktif di partai politik.
Kepada Kiai Haji Nur Ali dan Kiai Haji Anwar Kaliabang Bungur, Kiai Jahari mengatakan dirinya sudah tua, dan akan fokus pada pembinaan umat melalui pondok pesantren. Kiai Jahari memimpin umat membangun Masjid Agung Ceger. Atas jasa dan hikmatnya kepada umat dan bangsa, masyarakat Ceger sepakat untuk mengabadikan nama Kiai Jahari, sehingga masjid itu diberi nama Masjid Agung Al-Ajariyah. Meskipun usianya sudah sangat lanjut, namun suaranya masih tetap keras dan kencang. Apabila jemari tangannya memukul meja atau lantai, keluar suara bagai benturan antara besi dengan besi. Jamaah yang mendengarnya, merinding. Setiap kali Kiai Jahari melewati suatu kampung, masyarakat berjejer di kiri kanan jalan menunggu untuk bersalaman dengan Kiai Jahari. Setelah itu, masyarakat tidak langsung beranjak. Mereka masih berjejer sampai ulama yang mereka hormati itu hilang dari pandangan mereka. Kiai Jahari keliling kampung sampai ke pesisir pantai utara. Pengajian setiap hari Senin pagi dijadikan sarana untuk memperjelas hubungan negara dan agama Islam yang kemerdekaannya dipertahankan oleh kaum muslimin. Umat dididik dengan tauhid dan akidah Islam. Suaranya yang lantang dan keras, Kiai Jahari menyampaikan nasihat atau tausiah dengan penekanan kepada masalah sholat, zakat, menuntut ilmu, berhaji, serta kerukunan antara sesama anak bangsa. Di usia 120 tahun, pada 1968 Kiai Jahari menunaikan ibadah haji untuk yang ke-10 kalinya. Meskipun usianya sudah sangat lanjut, namun jalannya masih cepat, fisiknya kekar dan suaranya bertambah nyaring, melengking dan tinggi. Pada hari Jumat ba'da subuh pada tanggal 23 Rabiul Akhir atau tahun 1972, beliau menghadap Sang Khalik dalam usia 125 tahun. Beliau dimakamkan di belakang Masjid Agung Al-Ajariyah, Ceger, Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Makam Kiai Jahari banyak dikunjungi peziarah dari berbagai daerah di tanah air. Kunjungan para peziarah lebih banyak di malam Jumat hingga memenuhi ruang dalam Masjid Agung Al-Ajariyah. Kepada kaum muslimin, Kiai Jahari mewariskan 10 binaan masjid jami, 69 binaan musola, 69 majelis taklim kaum ibu, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, pondok pesantren Al-Ajariyah, majelis zikir tarikat Qadariyah wan Naksabandiyah. Karomah Kiai Haji Muhammad Jahari. Saat mengontrol front pejuang di Cemara, Karawang dan Cikampek, mendadak hujan turun, sementara makanan habis. Lalu Kiai Jahari mengumpulkan seikat batang padi, lalu berzikir, bertahmid dan bertahlil. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, batang padi tersebut berubah menjadi makanan. Salapian adalah salah seorang pemimpin perjuangan dari Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang bermarkas di Sasak Bakar dan Cibarusah. Salapian bercerita kalau Kiai Jahari memanggil para kiai, kawan seperjuangannya cukup menghubunginya dengan seutas tasbih dan selang beberapa jam kemudian para kiai berdatangan. Dalam suatu perjalanan, Kiai Jahari dihadang pasukan Belanda. Sambil menodongkan pistol, seorang tentara bertanya, "Tuan kenal dengan Jahari?" Lalu dengan tenang Kiai Jahari mengeluarkan sehelai daun rokok kawung dan mengarahkan ke dada Belanda sambil berkata, "Ya, saya yang namanya Jahari." Spontan tentara Belanda yang bertanya itu gemetar dan meminta-minta agar tidak dibunuh. Di mata mereka, rokok kawung yang dikeluarkan Kiai Jahari adalah sebuah pistol. Membebaskan Syekh Asnawi Caringin dari penjara Belanda. Dalam beberapa kesempatan, Syekh Asnawi pernah beberapa kali ditangkap Belanda dan dipenjara. Dan pada kesempatan itu pula Kiai Jahari beberapa kali membebaskannya. Suatu ketika Kiai Jahari pernah dijamu penduduk Ceger. Beliau disuguhi air yang sudah diberi racun. Ketika gelas itu hendak diminum, tiba-tiba gelasnya retak dan pecah, tuan rumah pucat pasi. Beliau selamat, lalu tuan rumah yang bermaksud jahat berikrar menjadi muridnya.